Halo semuanya, kembali lagi di channel saya ya. Jadi sebelum saya berangkat ke kantor, saya sempetin dulu nih bikin satu video ini ya. Dimana untuk video kali ini kita ngebahas terkait perjalanan pembuatan aplikasi yang sedang saya development, yang sedang saya development, yaitu aplikasi tentang melek finansial ya. Atau bisa disebut dengan aplikasi catatan keuangan dan sebagainya. Jadi untuk perjalanan aplikasi ini udah masuk hari ke-24 ya. Mungkin di sini saya coba ceritakan perjalanan di hari ke-10 sampai hari ke-20 ya. Dimana untuk hari ke-10 itu dari sisi aplikasi sebenarnya udah hampir layoutingnya udah hampir selesai ya. Dimana untuk layoutingnya itu ada halaman login, terus halaman beranda, lalu ada halaman transaksi, kategori, dan home. Nah untuk detail-detailnya itu di hari ke-10 masih belum dibuat ya, jadi masih bisa dibilang masih dalam bentuk wireframe di Figma-nya ya. Oke, di sini saya coba liatin dulu ya si aplikasinya. Nah, mungkin saya coba record ya nanti di sisi aplikasinya. Di sini coba saya record dulu ya. Oh ya, di BTW untuk aplikasi ini kan pakai framework Flutter ya, dimana untuk Flutter ini udah bisa dual lah, atau bisa outputnya tuh bisa dua ya, bisa di iOS maupun di Android. Nah di sini berhubung saya pakai aplikasinya itu di iOS ya, kita coba tampilkan di sini. Nah di awal ini sudah terlihat ya, di pertama pada saat dibuka itu ada splash screen. Itu biasanya emang menu wajib ya yang harus ada di suatu aplikasi pada saat pembukaan awal. Lalu di halaman selanjutnya ini ada halaman login ya. Nah untuk login ini tuh masih login manual ya, dimana nanti kedepannya mungkin saya akan tambahkan login with Facebook atau login with Google ya. Nah untuk di halaman login ini udah ada yang namanya lupa password, lalu untuk registrasinya juga udah ada ya, semuanya udah berfungsi dengan baik. Untuk di hari ini ya, di hari ke-20-an ini udah berfungsi dengan baik semuanya, dan udah diintegrasikan juga ke backend. Nah ini saya coba login ya di sini ya. Nah untuk di sini pada saat proses login itu sistemnya langsung mengarahkan ke halaman beranda ya, dimana untuk beranda ini ada summary ya, summary si pendapatan sama pengeluaran usernya, lalu ada total saldo, di mana total saldo ini yaitu hasil kalkulasi pengurangan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Nah di sini di bawahnya juga ada yang namanya rata-rata transaksi ya. Untuk rata-rata transaksi ini saya ngitungnya itu berdasarkan rata-rata transaksi pendapatan maupun pengeluarannya. Jadi di average sudah keluarlah tuh berapa si rata-ratanya. Nah selanjutnya di bawahnya itu ada pengeluaran ya, pengeluaran hari ini. Berhubung hari ini belum ada pengeluaran, jadi hasilnya itu 0 ya. Lalu di bawahnya ini ada summary atau chart ya, chart transaksi 1 minggu terakhir. Nah mungkin kedepannya ini bakal di enhance juga ya, entah nanti pada saat diklik itu keluar lah untuk si pengeluaran pemasukannya ada berapa. Cuman sekarang belum ada tuh. Nah di bawahnya lagi ada beberapa menu ya. Di sini ada menu piutang, buku kas, kalkulator, informasi, dan rencana. Di mana rencana ini lebih ke trading plan ya. Kemungkinan sih ke depannya ini menu-menunya bakal ada yang perubahan ya, terutama di menu informasi. Setelah saya konsultasi bersama teman dan istri saya ya, apakah orang yang lagi catat keuangan itu perlu yang namanya tuh berita lah atau artikel dan sebagainya. Saya meminta pendapat dari beliau dan beliau menginformasikan kalau hal tersebut jarang digunakan ya, soalnya istri saya itu juga pakai aplikasi catatan keuangan, tapi catatan keuangan yang lain ya. Nah itu jarang ada lah, jarang ada juga yang berupa artikel atau news dan lain sebagainya. Jadi emang jarang dipakai lah intinya. Nah di bawah ini ada yang namanya tuh status ya, dimana user tuh bisa melakukan curhat lah mengenai keuangan mereka. Terus ada yang curhat bedah saham juga, ada yang bedah pengeluaran juga. Idenya tuh kenapa sih saya pengen bikin ada status kayak gini kan, soalnya kan di aplikasi-aplikasi keuangan lain belum, bisa dibilang yang saya tahu ya, belum ada tuh yang fitur kayak gini. Dikarenakan biar si user itu nggak merasa sendiri tuh pada saat menggunakan aplikasi ini.
Soalnya kalau agak ini juga ya, agak bete juga ya kalau misalnya kita bikin apa catat transaksi dan sebagainya kayak seolah-olah tuh ya kita emang sendirian gitu di aplikasi tersebut. Nah, saya tuh mempunyai ide gitu gimana sih biar si user tuh nggak merasa sendirian pada saat dia menggunakan aplikasi tersebut. Oke, mungkin next ya ke menu selanjutnya. Nah, untuk menu selanjutnya ini ada menu transaksi ya, dimana di sini ada dua tab ya, ada tab ringkasan, lalu ada tab pengeluaran. Nah, untuk menu ini semuanya udah integrasi juga dengan backend ya. Itu kalau nggak salah di hari ke-20-an itu udah kita integrasikan. Dan juga udah dibikin juga ya untuk layoutingnya seperti berikut. Nah, selanjutnya itu ada menu kategori ya, dimana ini kategori itu lebih ke kategori pengeluarannya ya. Nanti user bisa melakukan tambah kategori atau delete kategori dan lain sebagainya. Contoh misalnya tambah kategori, nanti tinggal klik aja yang di atas, lalu ada inputan buat nama kategorinya mau apa gitu. Seperti itu, simple seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menu profile. Nah, untuk profile ini sebenarnya baru sebatas layout aja ya, belum saya integrasikan ke sisi backend. Mungkin di kedepannya ya kurang lebih ada seperti ini, ada biodata diri, ubah password, FAQ, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, sama ada action buat beri rating, lalu di bawahnya ada informasi version aplikasinya, lalu di bawahnya ada button logout seperti itu. Cuman untuk saat ini belum saya integrasikan ke sisi backend-nya ya. Jadi di sini murni hanya tampilan saja seperti itu. Nah, untuk hari ke-20 itu kalau dari sisi layout sih udah semua ya, dan udah ada beberapa yang kita integrasikan ke sisi backend. Mungkin nanti di hari ke-21 dan sampai ke-30 mungkin akan fokus ke menu lainnya ya, dimana untuk menunya itu ada mungkin akan fokus ke menu piutang ya, sama kalau sempat sih sama buku kas juga ya, seperti itu. Nah, harapannya sih buat aplikasi ini kedepannya bisa diakses gratis ya, meskipun dari sisi server itu lumayan besar ya untuk server di aplikasi ini, karena backend-nya itu pakai Java Spring ya, dimana Java Spring itu lumayan memakan resource yang cukup besar ya. Oke, ini untuk screen recordnya saya coba matikan dulu ya untuk yang di mobilnya. Oke, sini mungkin saya coba sesi ngobrol dulu ya. Nah, untuk dari sisi server sendiri itu kemarin saya udah coba kalkulasi ya, untuk pembelian servernya itu pakai Digital Ocean itu kalau nggak salah dapat sekitar 35 dolaran sebulan, kalau dikalkulasi ke rupiah sekitar 500.000. Ya kalau misalnya aplikasi ini gratis, otomatis tuh saya harus nombokkan, kalau bahasa Sundanya mah nombokkan ya, nombokkan 500.000, tapi it's okay, nggak masalah. Doakan saya aja semoga saya kedepannya ada rezeki, antara dari rezeki di tempat lain dan sebagainya, jadi bisa menutupi untuk pembayaran server tersebut. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Berhubung bentar lagi masuk kerja ya, dan saya perlu OTW ke kantor. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa komen aja di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. Bye.